warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jamaah salat Jum'ah insyaallah yang dimuliakan oleh Allah, rasa syukur hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatannya kepada kita bersama. Bagi orang yang beragama, kenikmatan yang sungguh sangat-sangat besar, yakni nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat hidayah. Termasuk hari ini dengan dorongan nikmat iman, kita bersama selaku muslim bersama-sama dapat melaksanakan suatu kewajiban melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ati, orang-orang yang beriman oleh Allah diseru, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru sholat pada hari Jum'ah. Yang dimaksud seruan sholat pada hari Jum'ah maksudnya pelaksanaan sholat Jum'ah. Dan sepanjang tuntunan yang namanya sholat Jum'ah dilaksanakan hanya 2 rakaat. Allah ingatkan, fas'au ila dzikrillah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu disuruh sholat hari Jumat, maka bersegeralah, bergegaslah, jangan ditunda-tunda, ojo dindindi, agar kamu sekalian banyak ingat akan Allah. Wadzarul bai', dan Allah ingatkan, dan tinggalkanlah urusan jual beli, maksudnya aktivitas dunia. Ada yang di kantor, ada yang di pabrik, ada yang di bangunan. Segera datangi sholat Jum'ah agar kita untuk banyak ingat kepada Allah. Akhir ayat Allah tutup dengan kalimat dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengerti. Maka selaku khatib lewat mimbar Jum'ah hari ini, saya mengajak, saya pesankan, saya wasiatkan, yang wasiat ini langsung Allah tujukan, langsung Allah pesankan kepada orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih. Orang-orang yang beriman dipesan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang benar itu siap dengan semangat mujahadah sungguh-sungguh hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah, tujuannya untuk mengharapkan ridhonya Allah. Sebaliknya, hal-hal yang memang ditinggal, hal-hal yang memang Allah tidak mengatur, agama tidak mengatur, Allah melarang, Rasulullah tidak menuntunkan, kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa mestinya berusaha dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal untuk ditinggalkan dan tidak dikerjakan dalam rangka hanya untuk mengharap ridhonya Allah. Ini hakikat orang yang bertakwa. Jamaah yang berbahagia, hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan di hari yang ke-14. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Maka insya Allah selama kita dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan dijalankan dengan penuh penghayatan, penjiwaan, landasan yang
mendorong untuk menjalankan amalan ibadah di bulan Ramadan, landasannya hanya iman, maka insya Allah banyak nilai-nilai kebaikan. Ada sekian hikmah yang mestinya akan dapat kita rasakan sebagai seorang muslim. Manfaat atau hikmah yang pertama, ibadah bulan Ramadan akan membina pribadi seorang muslim untuk memperbaiki hubungan vertikal, hubungan ke atas, hubungan seorang hamba kepada Allah yang biasa disebut dengan istilah hablum minallah. Jamaah yang berbahagia, prinsip seluruh ibadah apapun, tidak hanya puasa, namun ibadah apapun wujudnya, tujuan dan muaranya satu, yakni mencetak atau menjadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhan nas, Allah ngendika, Allah berfirman, Allah tegaskan lewat Quran surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Allah. Allah itu siapa? Allah zat yang telah menciptakan kamu, Allah zat yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Akhir ayat Allah tutup dengan kalimat, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini muara dari semua peribadahan apapun bentuknya, mencetak untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sedang orang yang bertakwa, orang yang memiliki, orang yang punya ketaatannya hanya kepada aturan Allah. Orang yang bertakwa, orang yang hanya takutnya hanya takut kepada Allah. Orang yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang selalu merasa dekat kepada Allah. Sedang Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah menjelaskan, yang ayat ini masih ada rangkaiannya dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah jelaskan, dan apabila hamba-hambaku hai Muhammad bertanya kepadamu tentang aku Allah, maka jawablah, berikan pengertian, sungguh aku Allah amat dekat dengan hamba-hambanya. Sebagai seorang muslim, firman Allah ini mari kita renungkan. Allah telah memberikan pernyataannya bahwa Allah sungguh amat dengan hamba-hambanya. Allah amat dekat dengan kita, Allah amat dekat dengan hamba-hambanya. Namun sungguh amat disayangkan kalau Allah saja dekat dengan hamba-hambanya, ternyata dalam kenyataan, dalam realita hidup, tidak sedikit di antara kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah ini, yang justru bukan semakin mendekat kepada Allah, bukan semakin dekat kepada Allah, boten saya DP kali Gusti Allah, namun kadang malah semakin menjauh kepada Allah. Sedang orang kalau semakin jauh kepada Allah, tidak dekat kepada Allah, berarti orang ini tidak ada keyakinan dalam hidup ini, merasa diawasi Allah. Kalau orang dalam hidup tidak ada keyakinan diawasi Allah, maka orang ini akan mudah berbuat penyimpangan, akan mudah berbuat maksiat, akan mudah berbuat dosa. Maka sering kita saksikan di tengah-tengah realita kehidupan, kenapa dengan mudahnya orang berbuat maksiat, kenapa dengan mudahnya orang berbuat dosa, kenapa dengan mudahnya orang berbuat pelanggaran? Karena satu kuncinya, orang ini jauh kepada Allah, sehingga mereka tidak merasa diawasi oleh Allah. Mereka berbuat maksiat, mereka berbuat dosa,
mereka berbuat pelanggaran hanya sebatas karena mereka merasa tidak diketahui oleh Allah, sedang tidak ada keyakinan bahwa dalam hidup ini tidak bisa lepas dari Allah zat yang maha tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah zat yang tidak pernah mengantuk dan Allah zat yang tidak pernah tidur. Allah juga punya sifat al-alim, Allah zat yang maha mengetahui, as-sami, Allah zat yang maha mendengar, al-bashir, Allah zat yang maha melihat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan Allah kepada hambanya, pengawasan Allah kepada manusia itu tidak terbatas dengan apapun, tidak terbatas dengan sekat dinding, tidak terbatas dengan sekat apapun, tidak terbatas dengan situasi dan kondisi. Namun berbeda dengan pengawasan manusia. Pengawasan manusia sungguh amat terbatas. Kadang di balik dinding manusia sudah tidak mengerti apa yang dilakukan oleh orang lain. Maka tingkatkan kedekatan kita kepada Allah, jadikan momentum bulan Ramadan, semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan, jadikan momentum dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan suatu rasa syukur, rasa kebanggaan sebagai seorang muslim manakala diri seorang muslim bisa DP kepada Allah, bisa caket kalau Gusti Allah, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kebalik-balik, masa seorang muslim merasa bangga hanya karena dekat dengan orang yang dipandang penting, merasa bangga hanya karena bisa dekat dengan orang yang dipandang orang atasan, bisa dekat dengan artis, bisa dekat dengan bintang film, kupluke tadi sesak kepalanya jadi besar. Itu seharusnya bukan menjadi jiwa seorang muslim. Dekatkan diri kita kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Mari kita DP-nya dengan Allah kita perbaiki. Yang kedua, ibadah Ramadan akan membina pribadi seorang muslim untuk memperbaiki hubungan horizontal, hubungan antar sama manusia yang biasa disebut dengan hablum minan nas. Di bulan Ramadan, interaksi antar manusia, interaksi antar sama muslim sering biasa terjadi dengan pelaksanaan sholat jamaah tarawih, sehingga hal ini akan menjadikan sebab sarana untuk perbaikan hubungan antar sama muslim. Di bulan Ramadan juga ada suatu amalan ibadah, yakni amalan ibadah puasa. Waktu kita menjalankan ibadah puasa, apa yang kita rasakan? Sama-sama merasakan dalam kondisi perut lapar, dalam kondisi perut haus. Hal ini bagi seorang mukmin merupakan suatu didikan. Ternyata tatkala kita menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, terasa lapar hanya sekian jam, kondisi fisik kita sudah merasakan lemah, letih, lesu, maka bagi jiwa seorang mukmin, seorang muslim akan menjadikan tumbuh jiwa sosial, tumbuh jiwa dermawan, tumbuh jiwa suka tolong menolong, tumbuh jiwa suka saling perhatian terhadap sesama. Alangkah menderitanya, alangkah susahnya kalau sampai kita punya saudara, kalau kita sampai punya lingkungan yang saudara ini tidak hanya sekian jam untuk menahan lapar dan haus, namun kadang berhari-hari karena terdorong kemiskinan dan kemelaratan. Maka tumbuhlah jiwa sosial, tumbuhlah jiwa dermawan, suka berderma, suka berbagi. Yang ini juga didikan dalam ajaran agama Islam yang akan menjadikan hubungan antar sama kita semakin membaik, semakin mesra, semakin harmonis. Maka dengan momentum Ramadan, mari kita tingkatkan. Yang pertama,
perbaiki hubungan vertikal, dekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, mari bersama-sama dengan momentum bulan Ramadan tingkatkan, perbaiki ukhuwah Islamiyah, perbaiki persaudaraan dalam Islam, persaudaraan yang diikat hanya ikatan iman. Al-ahillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Allah tegaskan di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah dengan tegas menjelaskan teman akrab pada hari itu satu dengan yang lain akan saling bermusuhan kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Hanya persaudaraan, hanya persahabatan, hanya pertemanan selama yang mengikat persaudaraan tadi diikat dengan ikatan iman, bukan ikatan partai politik, bukan ikatan organisasi, bukan ikatan bisnis, bukan ikatan nasab dan ikatan keturunan, namun satu untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang harmonis, yang mesra, hanya satu yang mengikat demi kebaikan, yakni ikatan iman dan ikatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadikan bahan renungan, utamanya bulan Ramadan ini, untuk dijadikan momentum peningkatan keimanan dan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana ayat yang biasa kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu pula orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, khutbah yang kedua ini setelah khotib, sekali lagi kami serukan, kami pesankan, mari momentum Ramadan jadikan sarana atau jalan untuk memperbaiki, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di bulan Ramadan di mana-mana semarak orang tadarus Quran, semarak orang semangat membaca Quran, sedang Al-Quran menjadi syarat untuk tercapainya jenjang takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan, petunjuk untuk orang-orang atau siapapun orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Maka tidak ada resep yang paling ampuh, tidak ada obat yang paling mujarab, tidak ada petunjuk yang paling jelas untuk mencapai jenjang takwa. Mari kembali kepada petunjuknya Quran. Setiap hari Jumat khotib di mana-mana selalu mendengung-dengungkan dengan suara yang amat sungguh lantang, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Kita diajak untuk menjadi orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nonsen tujuan takwa akan tercapai manakala kita tidak mau kembali kepada petunjuknya Al-Quran. Mari kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan ampunannya,
atas berbagai tindak kezaliman yang selalu kita jalankan, yang pada puncaknya Allah berkenan memberikan kebaikan, kebahagiaan kalau orang yang beriman, yang diharapkan tidak hanya bahagia dunianya, namun sampai puncaknya bahagia akhiratnya. Boten naming mulya donyane ninggih mulya akhirati. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.